Jumpa lagi di channel Pustaka Unik. Kali ini kami akan memberikan tutorial cara menghubungkan dua komputer dengan atau sistemnya yang biasa dikenal dengan peer to peer. Pertama kita settingkan jaringannya, kita setting IP-nya terlebih dahulu. Kita setting IP-nya itu sesuai dengan networknya. Kita samakan kedua sisi, ini masih di komputer pertama. Di situ 192.168.4. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0 karena dia menggunakan yang IP tipe C. Dan oke. Kita oke saja. Kemudian masuk ke komputer yang kedua. Di komputer yang kedua ini sama juga kita setting IP. Kalau tadi kan titik 4 ya, maka di sini kita bisa menggunakan dari angka 2 sampai 253 tapi selain angka 4. Kita setting. Di situ saya kasih 1.7 192.168.1.7 dengan subnet mask tipe C. Maksud saya subnet mask kelas C, IP kelas C. Oke. Kemudian kembali lagi ke komputer 1, kita akan cek melalui CMD apakah sudah terhubung atau belum. Dengan cara buka CMD, kemudian ping IP lawan 192.168.1.7 atau IP-nya si komputer 2. Kita coba. Ternyata masih request timeout. Ya, ternyata request timeout 3 kali ya. Yang berarti jaringan tersebut atau kedua komputer tersebut belum saling terhubung. Nah, untuk request timeout itu disebabkan karena firewall yang masih aktif. Jadi ketika tadi ping di komputer 2 tidak bisa, berarti firewall di komputer 2 tersebut masih aktif. Tinggal kita nonaktifkan saja firewallnya seperti itu. Kita turn off. Kemudian kita oke. Terus balik lagi ke komputer 1 untuk mengecek pingnya tadi. Oke. Kembali ke komputer 1, di sana masih request timeout kayak tadi. Kita ping kembali. Ping 192.168.1.7. Maka dia sudah muncul reply dan disitu berarti artinya sudah terkoneksi antara komputer 1 dengan komputer 2. Tapi yang komputer 2 belum kita cek apakah terkoneksi dengan komputer 1. Kita kembali ke komputer 2. Oke, komputer 2 kita buka CMD, kemudian kita ping lawan arahnya atau komputer 1, yaitu dengan IP 192.168.1.4. Ternyata dia juga request timeout. Nah, request timeout sudah 3 kali. Berarti seperti tadi bahwasanya untuk request timeout itu disebabkan karena firewallnya masih aktif. Sekarang kembali ke komputer 1, kemudian kita buka firewall di komputer 1, kemudian kita turn off saja firewallnya. Oke, setelah kita turn off firewallnya, biasanya akan ada peringatan seperti itu di pojok kanan, kita abaikan saja. Kemudian kita kembali ke komputer 2.
kemudian kita ping ulang, kita tinggal pencet arah panah ke atas, maka dia muncul IP tadi, kemudian kita klik enter, maka sudah repli. Dengan replinya atau berhasilnya ping komputer 1 ke komputer 2, juga sebaliknya ping komputer 2 ke komputer 1, bahwasanya bisa dipastikan kedua komputer tersebut sudah terhubung dalam satu jaringan. Jadi untuk konfigurasi menghubungkan kedua komputer 1 dan komputer 2 dengan topologi jaringan peer-to-peer itu sudah berhasil. Seandainya kemudian di setting untuk sharing file, itu maka sudah bisa gitu. Untuk sharing file, kita pertama buka ke control panel di komputer yang pertama. Kita masuk ke dalam control panel, kemudian masuk bagian network and internet, kemudian network and sharing center, kemudian change advanced sharing setting. Di sana ada private, cache or public, kemudian ada all networks. Di sana kita turn on bagian file and printer sharing, kemudian di all network kita turn off password protected sharingnya. Ya, setelah itu kita juga setting di komputer yang kedua sama, network and internet, kemudian network and sharing center, kemudian change advanced sharing setting, kita turn on file and printer sharingnya. Di bagian private and cache or public, di all network kita turn off password protect sharingnya. Oke, kembali kita ke komputer 1. Setelah kita save tadi, komputer 1 kita akan menyimpan, maksud saya membuat folder yang akan kita share. Untuk foldernya bisa di mana saja, bisa di D maupun di E atau di direktori yang lain, tapi di situ saya akan membuat di D. Kita buat new, nge-like new folder, kemudian nanti kita rename foldernya sesuai dengan kebutuhan itu. Nah, sudah muncul. Di situ saya ganti dengan sharing PC1 gitu ya. Kemudian di dalam sharing PC1 itu akan saya beri folder atau file dokumen new, kemudian saya bikin file dokumen teks dokumen. Oke. Di situ saya beri nama coba. Kemudian di dalam file coba itu saya coba beri isian sharing file milik PC1 begitu untuk menandai. Kemudian saya simpan. Kemudian kita close. Selanjutnya kita setting untuk di share. Kita klik kanan bagian folder yang akan kita share, properties, kemudian kita pilih pada menu sharing, kemudian kita klik share. Oke. Kemudian di sana kita pilih everyone. Di sana ada user dan everyone, kita pilih everyone, kemudian kita klik add, dan permissionnya kita beri yang read and write. Oke. Kemudian klik share. Tunggu prosesnya. Kemudian kalau sudah, kita klik done. Oke. Kita close. Kemudian kita menuju komputer yang kedua. Di komputer yang kedua
kita bisa cari komputer 1 dengan cara masuk ke dalam directory networks. Jika tidak muncul, kita ketikkan saja IP-nya dengan backslash terbalik, garis miring terbalik 192.168.1.4. Nah, ternyata di sana sudah ada folder yang di-share dan ada coba. Kita klik saja coba. Contohnya seperti itu, sharing PC1, di dalamnya ada file teks dokumen dengan nama coba. Selanjutnya kita akan coba membuat folder di dalam membuat folder di dalam folder sharing PC1 yang kemudian akan kita cek apakah bisa dilihat di dalam komputer 1. Ini kan posisinya di komputer 2 nih. Kita bikin PC2, apakah nanti bisa dibuka di PC1, kan begitu. Kemudian saya bikin teks dokumen dari PC2 begitu. Ini di komputer 2. Kemudian saya kasih tulisan atau isi tes begitu. Oke. Langsung saja pindah ke komputer 1. Nah, di komputer 1 kita masuk ke sharing PC1. Wah, ternyata di sana sudah ada PC2 itu. Kita cek saja. Oh, ternyata dalamnya sesuai tes. Berarti kedua komputer tersebut sudah bisa saling sharing file begitu. Ya, itu tadi video kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab semuanya.